Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Mungkin pada saat ini admin bisa mengatakan kalau Indonesia ya sob masih kalah dengan negara Asia Tenggara lainnya di kategori Grand Prix di balapan motor ya sob. Jadi menurut admin Indonesia pada saat ini masih kalah dengan dua negara Asia Tenggara. Bukan semua negara Asia Tenggara ya sob, tapi pada saat ini kalau pendapat dari admin Indonesia masih kalah dengan dua negara Asia Tenggara ini sob. Yang admin maksudkan adalah dari Malaysia dan juga dari Thailand. Kenapa admin mengatakan untuk Indonesia kalah dari Malaysia dan juga Thailand di ajang balapan motor di kategori Grand Prix-nya sob? Hal ini dikarenakan untuk sampai dengan saat ini ya sob, belum ada pembalap Indonesia yang mencapai kategori MotoGP di kelas utamanya. Sedangkan untuk pembalap Malaysia dan juga pembalap dari Thailand sudah ada pembalapnya yang sampai ke kelas utama MotoGP. Bahkan di musim 2025 nanti ya sob, Thailand mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya pembalap dari Thailand menembus kategori balapan utama di MotoGP. Sedangkan Indonesia walaupun dari beberapa musim sebelumnya ya, ketika Asia Talent Cup baru dimulai, program Road to MotoGP Asia Talent Cup ini baru dimulai, sebenarnya pembalap dari Indonesia ini sangat potensial dari zamannya Andi Farid Isdihar atau lebih dikenal dengan Andi Gilang ya sob, dan juga Gary Salim, kemudian ada Dimas Egi. Tetapi untuk pembalap Indonesia tidak mampu menembus ke kategori balapan utama MotoGP ke kelas utamanya. Stucknya itu hanya sampai ke kelas Moto2 seperti Andi Gilang, kemudian Dimas Eki dan juga Gary Salim. Belum sampai bisa menembus ke kelas utama MotoGP. Bahkan untuk Andi Gilang juga ya sob sempat di downgrade. Yang sebelumnya itu Andi Gilang bersama dengan direkrut oleh Honda Tim Asia untuk balapan di kelas Moto2, tetapi karena penampilan Andi Gilang yang tidak kunjung membaik ya, kalau admin katakan tidak kunjung membaik ya, karena untuk Andi Gilang di balapan di kelas Moto2-nya tidak bisa meraih poin sama sekali sob. Jadi akhirnya Andi Gilang ini di downgrade kembali ke kelas Moto3, dan juga di kelas Moto3 penampilan Andi Gilang juga tidak cukup baik, yang akhirnya Andi Gilang harus rela tidak lagi melanjutkan balapan di ajang balapan Grand Prix dan kembali ke ajang balapan Asia. Nah, disinilah ketika balapan di Asia kita melihat bagaimana Andi Gilang bisa menunjukkan potensinya untuk bisa menjadi juara overall champion di Asia Road Racing Championship. Bahkan Andi Gilang juga berhasil menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih overall champion di kategori Super Sport 600. Yang di musim ini ya 2024 Andi Gilang hampir saja meraih overall champion yang terbaru di kategori 1000cc Asia Superbike 1000, tetapi sayangnya Andi Gilang dikalahkan oleh Yuki Kuni yang akan menjadi rekan dari Mario Aji di Moto2 pada musim 2025 nanti. Nah sob, pada saat Andi Gilang ini di downgrade ke kelas Moto3 digantikan oleh Ai Ogura, yang saat ini juga Ai Ogura pembalap dari Jepang ini prestasinya cukup baik di kategori Moto2 hingga Ai Ogura bisa naik ke level yang lebih tinggi yaitu di kelas utama MotoGP. Tetapi sayangnya untuk pembalap binaan dari Asia yaitu dari Indonesia yang di program Road to MotoGP-nya ketika Asia Talent Cup ini baru bergulir ya sob, di awal-awal musim Asia Talent Cup ini bergulir, kita melihat sebenarnya banyak sekali pembalap Indonesia yang potensial, tetapi pada akhirnya pembalap Indonesia hanya bisa menembus sampai ke kelas Moto2. Dan pada saat ini ada juga pembalap Indonesia di ajang balapan Grand Prix di kategori Moto2 di kelas menengahnya yaitu Mario Suryo Aji sob. Tetapi di musim perdananya tampaknya Mario Aji juga masih belum bisa tampil baik. Namun setidaknya dari pendahulunya ya sob seperti Andi Gilang, Gary Salim ataupun Dimas Eki, menurut admin penampilan Mario Aji lebih baik karena di musim 2024 Mario Aji berhasil mengumpulkan 4 poin di kategori Moto2. Namun apakah pencapaian Mario Aji di musim perdananya ini sudah cukup? Tentu saja belum ya sob. Di musim selanjutnya Mario Aji masih dipertahankan oleh Honda Tim Asia. Nah, disitulah peluang dari Mario Aji untuk meningkatkan performanya di Honda Tim Asia
pada kategori Moto2. Karena memang untuk balapan di kelas Moto2 membutuhkan jam terbang yang cukup banyak ya sob, seperti halnya Somkya Chantra dan juga Ai Ogura, mereka juga membutuhkan jam terbang yang cukup banyak sehingga mereka bisa konsisten bersaing di barisan depan. Namun untuk Andi Gilang, kita kembali lagi sedikit ya sob kepada Andi Gilang. Memang kalau menurut admin sebenarnya Andi Gilang tidak mendapatkan cukup banyak jam terbang di kategori Moto2. Karena menurut pendapat admin ya sob, apabila Honda Tim Asia pada saat itu masih mempertahankan Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang ya untuk tetap balapan di kategori Moto2 selama beberapa musim, mungkin saja ya sob, menurut pendapat admin Andi Gilang masih bisa meningkatkan performanya di kategori Moto2. Tetapi sayangnya pada saat itu Andi Gilang malah di downgrade ke kelas Moto3 dan digantikan oleh Ai Ogura. Dan memang pada saat itu Ai Ogura penampilannya ketika menggantikan Andi Gilang di kelas Moto2, penampilannya itu lebih baik daripada Andi Gilang. Oleh karena itu memang wajar jika Andi Gilang tersingkir, karena persaingan pembalap pada saat itu untuk Honda Tim Asia cukup ketat sob. Dan memang untuk saat ini sepertinya rezeki dari Andi Gilang adalah di Asia Road Racing Championship. Tetapi pada saat ini kita masih memiliki Mario Aji seperti yang admin katakan tadi ya sob. Semoga saja Honda Tim Asia bisa mempertahankan Mario Aji untuk paling tidak lah ya sob selama 3 musim. Misalnya ya nih di musim kedua Mario Aji masih belum bisa juga perform, tetapi setidaknya Mario Aji bisa memperbaiki posisinya di klasmen akhir dari musim sebelumnya. Karena di musim perdana Mario Aji menempati posisi ke-29 di klasmen akhirnya sob. Nah, ini admin akan lihat juga beberapa pembalap rookie tentu saja dari Asia ya sob. Beberapa pembalap rookie dari Asia dan juga juara dunia Moto3 di musim 2023, bagaimana pencapaiannya di klasmen akhir Moto2 pada musim 2024 sob. Nah, untuk pembalap rookie terbaiknya kalau dari Asia menurut admin ya adalah Dennis Onchu. Dennis Onchu itu menempati posisi ke-20 di klasmen akhirnya. Dennis Onchu juga adalah pembalap binaan dari Asia Talent Cup sama dengan Chan Onchu, karena mereka ini kembaran ya. Katanya ini dua bersaudara yang kembaran, tetapi untuk balapan di Grand Prix tampaknya penampilan Dennis Onchu lebih baik, sehingga Dennis Onchu di musim perdananya, di musim rookie-nya di kelas Moto2 bersama dengan tim KTM berhasil menempati posisi ke-20 dengan mengumpulkan 49 poin sob. Sedangkan untuk Mario Aji itu menempati posisi ke-29 dengan total 4 poin di musim 2024. Untuk poin dari Mario Aji sendiri diperoleh pada saat balapan di Catalonia, kemudian Italia, Aragon, dan juga Australia. Masing-masing Mario Aji hanya bisa mendapatkan 1 poin di setiap balapan tersebut. Jadi ada 4 ronde tadi ya yang admin sebutkan di Catalonia, Italia, Aragon, dan juga Australia. Semuanya itu Mario Aji hanya bisa mengumpulkan 1 poin. Jadi memang sayang sekali ya sob kalau menurut admin untuk penampilan Mario Aji kalah dengan Dennis Onchu yang sama-sama binaan dari Asia Talent Cup. Selanjutnya untuk terbaik keduanya menurut admin adalah Ayumu Sasaki yang menempati posisi ke-26 dengan total 7 poin. Sedangkan untuk Jaume Masia yang merupakan pesaing dari Ayumu Sasaki pada saat perebutan gelar juara dunia Moto3 di musim 2023 yang akhirnya dimenangkan oleh Jaume Masia, di musim 2024 hanya mampu menempati posisi ke-28 sob. Jadi tidak menjamin ya sob juara dunia Moto3 akan bisa tampil baik di kategori Moto2, karena memang kesenjangan dari kelas Moto3 ke Moto2 ini cukup jauh sob. Oleh karena itu kedepannya ada rumor untuk kategori Moto3 ini akan digantikan dengan motor yang kapasitas cc-nya itu lebih besar. Jadi kesenjangannya ketika pembalap ini naik ke kelas Moto2 tidak akan jauh lagi, tidak akan sulit beradaptasi lagi. Yang hal ini dapat kita lihat dari juara dunia Moto3 di musim 2023 yaitu Jaume Masia ya sob. Di musim 2024, di musim rookie, di musim perdananya balapan di kategori Moto2 hanya mampu menempati posisi ke-28 dengan total 6 poin. Sedangkan tadi Ayumu Sasaki 7 poin ya sob. Jadi lebih baik Ayumu Sasaki daripada Jaume Masia di klasmen akhirnya pada balapan Moto2 di musim 2024.
Memang untuk Deniz Öncü kalau kita lihat ya, poinnya di antara rookie yang lainnya cukup jauh sob, yaitu 49 poin. Jadi pencapaian dari Deniz Öncü bisa dikatakan sangat baik pada musim perdananya untuk pembalap dari Asia ya sob, apalagi pembalap binaan dari Asia Talent Cup dibandingkan Mario Aji yang merupakan sama-sama pembalap binaan dari Asia Talent Cup juga, dan juga Ayumu Sasaki. Tetapi Deniz Öncü bisa menunjukkan bahwa dia bisa tampil lebih baik di musim perdananya di kategori Moto2 sob sebagai pembalap rookie dengan mengumpulkan tadi 49 poin, cukup jauh ya sob dengan poin-poin dari pembalap rookie lainnya dari Asia seperti Mario Aji dan juga Sasaki yang hanya mampu mengumpulkan 4 dan juga 7 poin, 4 Mario Aji dan 7 poin Ayumu Sasaki. Nah, hal inilah yang menurut admin akan sulit bagi Mario Aji ya sob jika Honda Tim Asia tidak mempertahankan Mario Aji selama beberapa musim balapan di Moto2. Tentu saja akan sulit bagi Mario Aji untuk bisa menembus kelas utama MotoGP, dan kembali lagi itu juga jika Mario Aji bisa meningkatkan performanya di setiap musim di ajang balapan Moto2 di kategori Moto2. Tetapi jika performa Mario Aji tidak kunjung juga membaik, tentu saja Mario Aji juga akan tersingkir dengan pembalap lainnya yang sudah dipersiapkan oleh Honda Tim Asia untuk menembus ajang balapan Grand Prix seperti Veda Ega Pratama, kemudian ada juga Zen Mitani. Nah, untuk pembalap-pembalap yang sudah diorbitkan ke ajang balapan Eropa, tentu saja mereka akan berusaha untuk menembus ke ajang balapan MotoGP, terutama di kelas Moto3-nya terlebih dahulu ya sob. Jadi untuk Mario Aji setidaknya dia harus bisa meningkatkan performanya di musim kedua balapan di kelas Moto2 apabila Mario Aji tidak ingin tersingkir dan Mario Aji ingin menjadi pembalap pertama dari Indonesia yang menembus kelas utama MotoGP seperti halnya Somkiat Chantra. Namun kalau menurut admin ya sob, untuk target dari pembalap Indonesia ke depannya, jangan hanya mau bisa menembus kelas utama MotoGP. Karena pada saat ini, walaupun Somkiat Chantra, ini gambarannya ya sob, Somkiat Chantra pembalap dari Thailand sudah bisa menembus kelas utama MotoGP, tetapi banyak sekali komentar-komentar pedas dari pengamat MotoGP, khususnya pengamat MotoGP dari Eropa ya sob, yang mengatakan bahwa Somkiat Chantra hanya akan menjadi beban di MotoGP pada musim 2025 nanti. Maksudnya begini sob, bebannya karena Somkiat Chantra tidak akan bisa mengimbangi pembalap-pembalap lainnya yang sudah terlebih dahulu balapan di kelas utama MotoGP. Memang kelas utama MotoGP ini kelasnya para raja ya sob, jadi tentu saja pengamat-pengamat MotoGP menilai untuk Somkiat Chantra yang performanya belum cukup konsisten di kelas Moto2 akan kesulitan apabila ia balapan di kelas utama MotoGP, apalagi nanti akan menggunakan motor Honda yang saat ini performanya sedang menurun. Oleh karena itu menurut admin jangan sampai ya pembalap Indonesia ke depannya apabila bisa menembus kelas utama MotoGP akan mendapatkan kritikan pedas yang seperti ini sob. Jadi setidaknya pembalap Indonesia ini benar-benar dipersiapkan untuk performa terbaiknya di masing-masing kategori yang mereka ikuti sebelum menembus kelas utama MotoGP seperti di balapan Moto3, kemudian di kelas menengahnya di Moto2. Jadi setidaknya pembalap Indonesia benar-benar bisa perform, bisa bersaing di barisan depan dengan pembalap-pembalap Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol. Nah, jadi di sini nanti ketika pembalap Indonesia sampai ke kelas utama MotoGP, benar-benar memang kualitasnya ini sudah menunjukkan bahwa kelasnya adalah di kelas MotoGP, di kelas pembalap utamanya, di kelas para rajanya sob. Jadi tidak seperti, bukan admin ingin meremehkan Somkiat Chantra ya sob, tetapi memang kalau kita melihat beberapa berita di media sosial, khususnya media sosial di Eropa ya. Nah, di situ banyak sekali pengamat MotoGP yang meremehkan pembalap dari Asia Tenggara yang saat ini adalah Somkiat Chantra ya sob, yang menembus kelas utama MotoGP, yang dikatakan tidak akan bisa mengimbangi persaingan di kelas utama MotoGP. Maka di musim nanti menurut pengamat di Eropa, Somkiat Chantra hanya akan menjadi beban. Tentu saja kritikan ini sangat pedas ya sob. Walaupun Somkiat Chantra saat ini masih belum balapan, tentu saja hal ini bisa saja
menjadi demotivasi bagi Somkiat Chantra ketika ia balapan di MotoGP pada musim 2025 nanti. Nah, hal inilah yang menurut admin yang harus benar-benar dipersiapkan dari pembalap Indonesia, walaupun masih jauh masih belum kita lihat ada pembalap Indonesia yang bisa menembus kelas utama MotoGP, tetapi setidaknya pengalaman dari pembalap Asia Tenggara lainnya seperti Somkiat Chantra dan juga Hafiz Syahrin yang tentunya juga mendapatkan kritikan yang pedas juga sob. Nah, pada akhirnya memang Hafiz Syahrin harus tersingkir dari MotoGP dan di-downgrade ke kelas Moto2. Nah, disitulah yang menurut admin ya sob, apabila nanti pembalap Indonesia bisa menembus kelas utama MotoGP, benar-benar harus bisa menunjukkan performanya, harus bisa meningkatkan performanya untuk bisa konsisten bersaing di barisan depan, sehingga memang levelnya ini sudah level pembalap MotoGP, pembalap Grand Prix. Jadi bukan hanya sekedar ingin menembus ke kelas utama MotoGP sob. Sebenarnya ya sob, untuk negara Asia Tenggara hanya 3 negara yang menurut admin pada saat ini bersaing untuk mengantarkan pembalap-pembalapnya hingga bisa menembus kelas utama MotoGP. Yang pertama tadi admin katakan Malaysia, Thailand sudah bisa menembus MotoGP, dan pada saat ini Indonesia yang sedang berjuang untuk bisa mengantarkan pembalapnya hingga bisa menembus kelas utama MotoGP. Jadi walaupun Indonesia belum bisa menembus kelas utama MotoGP, tetapi dari pengalaman pembalap dari negara Asia Tenggara lainnya, semoga saja ya ke depannya Indonesia bisa lebih mempersiapkan pembalap dari Indonesia untuk benar-benar bisa menjadi pembalap kelas Grand Prix sob. Nah, untuk pembalap dari Thailand memang saat ini ada Somkiat Chantra yang sudah menembus MotoGP. Sedangkan untuk Malaysia memang setelah Hafiz Syahrin ya sob, belum ada lagi pembalap dari Malaysia yang kalau kita lihat potensinya ini bisa menembus kelas utama MotoGP, karena masih jauh prosesnya ya sob. Dan sekarang, kalau sekarang ya, mereka itu juga masih mempersiapkan seperti halnya Indonesia, yaitu Hakim Danis yang levelnya juga mungkin lebih kurang dengan Veda Ega Pratama. Maksudnya jenjangnya ya sob, karena Hakim Danis saat ini masih balapan di Junior GP dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, Veda juga di musim 2025 nanti masih balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan ditambah lagi dengan Junior GP. Sehingga nanti tentunya dari dua pembalap dari negara Asia Tenggara ini ya sob, yaitu Hakim Danis dari Malaysia dan juga Veda dari Indonesia, menurut admin dua pembalap ini akan bersaing untuk bisa membawa Asia Tenggara ke level MotoGP, ke level kelas utamanya. Sedangkan dari Thailand, kalau saat ini admin belum melihat ya sob pembalap yang potensial lagi untuk bisa menembus kelas MotoGP seperti halnya Somkiat Chantra. Walaupun ada Tajkaran Buasri di kelas Moto3, tetapi penampilannya masih belum konsisten untuk bisa bersaing di barisan tengah. Nah, hal inilah menurut admin yang menjadi peluang untuk pembalap dari negara Asia Tenggara lainnya untuk mengejar ketertinggalan dari Thailand yang sudah lebih dulu saat ini ya bisa mengirimkan pembalapnya ke kelas utama MotoGP setelah Hafiz Syahrin yang menembus kelas utama MotoGP sebagai pembalap Asia Tenggara pertama ya yang menembus kelas utama MotoGP. Nah, saat ini Thailand melalui Somkiat Chantra bisa mengejar ketertinggalan dari Malaysia yang sudah bisa mengirimkan pembalapnya ke kelas utama MotoGP. Sedangkan untuk Indonesia ya seperti admin katakan tadi, sedang berjuang untuk bisa menembus kelas utama MotoGP. Selain itu sob, selain dari Hakim Danis, pembalap dari Malaysia, dan juga Veda Ega Pratama, pembalap dari Indonesia yang menurut admin akan bisa tembus ke kelas Grand Prix, ke kelas feedernya terlebih dahulu ya, ke kelas Moto3. Nah, untuk Malaysia juga sebenarnya mereka sudah mempersiapkan pembalap lainnya yang juga sangat potensial, yang menurut admin dalam 2 atau 3 tahun ke depan akan kita sering dengar namanya di ajang balapan Eropa, yaitu Qabil Irfan. Pernah admin bahas juga di beberapa video admin sebelumnya, karena untuk saat ini Qabil Irfan sedang berlaga di ajang balapan Eropa di kelas Moto4, Moto4 nya sob ya. Jadi sudah dibiasakan pembalap dari Malaysia ini balapan dengan motor prototype. Sedangkan untuk Indonesia juga sudah mempersiapkan pembalap lainnya, yaitu Muhammad Kiandra Ramadipa yang di musim 2025 nanti akan perdana balapan di Eropa di kategori European Talent Cup dan juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Hanya saja untuk segi usianya, pembalap Malaysia yaitu Qabil Irfan jauh lebih muda daripada
Muhammad Kendra Ramadipa, pembalap dari Indonesia yang berlaga di ajang European Talent Cup. Tetapi mereka adalah pembalap yang sudah dipersiapkan dari masing-masing negara untuk bisa mengejar seniornya seperti Hakim Danis dan juga Veda Ega Pratama yang menurut admin sebentar lagi bisa menembus kelas feeder MotoGP yaitu di kelas Moto3. Nah, semoga saja ya sob untuk pembalap Asia Tenggara ini bisa menembus ke kelas Grand Prix dan nantinya mereka bisa bersaing untuk bisa menembus ke kelas utama MotoGP, mengejar pembalap dari Asia Tenggara lainnya seperti Somkiat Chantra dan juga Hafiz Syahrin yang tadi admin katakan, yang sebelumnya sudah menembus kelas utama MotoGP. Sebenarnya ya sob, menurut admin selain Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia yang bisa menembus ajang balapan Grand Prix ke kelas feedernya terlebih dahulu ya sob, yaitu ke kelas Moto3, baru nanti Veda akan berjuang untuk bisa menembus ke kelas utama MotoGP. Ada satu pembalap Indonesia lagi yang peluangnya juga, yang potensinya juga menurut admin bisa menembus ajang balapan Grand Prix, yaitu Aldi Satya Mahendra. Tetapi sayangnya apabila Aldi ingin menembus ke ajang balapan Grand Prix sebagai pembalap di kelas utama, pembalap MotoGP yang merupakan kasta tertinggi balap motor di dunia, maka Aldi harus nyebrang terlebih dahulu ya sob ke kelas Moto2. Karena saat ini Aldi di musim 2025 akan berlaga di ajang balapan dunia Supersport. Nah, apabila memang di musim 2025 performa Aldi cukup baik di kategori Supersport, setidaknya admin berharap ya ada tim yang mau merekrut Aldi untuk balapan di kategori Moto2 dan nantinya Aldi juga bisa berjuang untuk bisa menembus kategori MotoGP kelas utamanya sob. Karena potensi dari Aldi menurut admin bisa kita katakan untuk Aldi adalah pembalap yang memang mental dan juga skillnya ini kelas dunia sob. Jadi sayang sekali apabila Aldi tidak memiliki kesempatan untuk berjuang menembus kelas utama MotoGP. Semoga saja kedepannya ya sob, baik Veda dan juga Aldi mereka bisa sama-sama balapan di kategori Moto2 dan nantinya bisa berjuang ya untuk menembus kelas utama MotoGP. Harapan admin, karena kita ingin mengejar ketertinggalan dari negara Asia Tenggara lainnya yaitu Malaysia dan juga Thailand yang sudah memiliki pembalap yang kelas dunia di kelas utama MotoGP. Tetapi kembali lagi ya, admin katakan apabila memang tujuannya ingin menembus MotoGP, setidaknya kita harus benar-benar mempersiapkan, Indonesia harus benar-benar mempersiapkan pembalapnya, performanya menjadi pembalap yang performanya kelas dunia, bersaing di barisan depan, sehingga pembalap dari Asia Tenggara khususnya dari Indonesia nantinya apabila bisa menembus MotoGP, mereka akan benar-benar dihargai sob, akan benar-benar disegani sob di ajang balapan Grand Prix. Semoga saja ya sob, harapan admin seperti itu. Jadi targetnya jangan hanya ingin mau menembus ajang balapan MotoGP, tetapi juga bisa menunjukkan performa yang kelas dunia dari pembalap Indonesia di ajang balapan Grand Prix sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini ya sob, mengenai untuk pembalap Indonesia yang menurut admin saat ini masih kalah dengan pembalap dari Malaysia dan juga Thailand. Karena pembalap dari Malaysia dan Thailand sudah bisa menembus kelas utama MotoGP, sedangkan Indonesia masih berjuang untuk menembus kelas utama MotoGP. Oke sob, itulah saja dari admin. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balamannya semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.